Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan mengenai pada bab uji regresi linier. Sebelumnya perkenalkan saya Nadif Mutadayin NPM 54. Saya Ahmad Fauzan Ulia, NPM 38. Saya Muhammad Rizky Nurifani, NPM 43. Dan saya Nur Alif Bagus Setiawan, NPM 24. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bab uji regresi linier. Yang pertama akan disebutkan atau dijelaskan oleh rekan saya Fauzan. Pembahasan pengertian analisis regresi merupakan salah satu analisis data yang digunakan dalam statistika untuk melakukan peramalan maupun mengkaji hubungan antara variabel. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel serta menunjukkan arah hubungan antara dependent variabel dengan independent variabel. Di sisi lain, kegunaan analisis regresi adalah untuk deskripsi, kendali, dan prediksi peramalan. Analisis regresi paling banyak digunakan untuk peramalan. Misalnya, apakah keadaan cuaca dapat diramalkan dari suhu, tekanan udara, dan kecepatan angin? Regresi linier sederhana mengamati pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Secara matematis, regresi linier sederhana dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX dalam kurung 1 kali 1. Di mana Y sama dengan variabel yang diramalkan, dependent variabel X sama dengan variabel yang diketahui, independent variabel A sama dengan besarnya nilai Y. Pada saat nilai X sama dengan 0 disebut koefisien regresi. B sama dengan besarnya perubahan nilai Y jika nilai X bertambah satu satuan. Disebut juga koefisien regresi. Syarat uji regresi linear sederhana. Data haruslah valid dan variabel dan berasal dari data primer. Valid sendiri mengacu pada sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian. Contoh, jika alat ukur dirancang untuk mengukur tegangan listrik, maka hasilnya harus benar-benar mencerminkan tegangan listrik, bukan parameter lain seperti arus. Variabel mengacu pada konsistensi hasil yang diperoleh dari alat ukur ketika pengukuran dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama. Reliabilitas memastikan hasil yang stabil dan dapat diandalkan. Data juga harus lolos uji asumsi dasar yang mencakup normalitas dan uji linearitas. Normal sendiri merujuk pada distribusi data yang mengikuti kurva distribusi normal Bell-Curve. Dalam statistik, distribusi normal dicirikan oleh simetri data di sekitar rata-rata, di mana sebagian besar nilai berkumpul di dekat nilai tengah. Linear merujuk pada hubungan langsung antara dua variabel. Hubungan linear terjadi jika perubahan pada satu variabel berbanding lurus dengan perubahan pada variabel lainnya. Dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni satu, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05,
Artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. 2. Membandingkan nilai T hitung dengan T lebih besar dari T tabel. Artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Asumsi-asumsi di atas harus dipahami terlebih dahulu sebelum memulai melakukan uji regresi linear sederhana menggunakan perangkat lunak RSS. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Oke, yang pertama kita buka SPSS dan menuju menu pada variable view. Seperti yang ditunjukkan pada eh, perintah nomor 1. Dan setelah membuka, nah ini tuh tampilan variable view-nya pada SPSS. Dan selanjutnya kita isi kolom, kita isi pada variable view, yakni pada kolom pertama, name 1 kita dapat isi dengan X, pada kolom label kita isi dengan trust. Selanjutnya pada kolom kedua kita isi pada kolom name 2 kita dapat isi dengan Y, serta kolom label kita dapat isi dengan suara. Seperti yang ada gambar nomor 3. Ini contoh implementasinya X dan juga Y pada kolom nama serta label X kita isi dengan trust serta kolom label Y kita isi dengan suara. Setelah kita isi pada variable view, kita langsung pindah ke bagian data view. Nah, ini untuk variable view kita pindah ke data view. Setelah kita masuk ke data view, kita ambil data trust dan juga suara dari Excel. Jadi sumber datanya kita ambil dari Excel yang sudah kita sediakan. Kemudian kita copy data-data. Di sini ada sekitar 20 data. Kita copy, kita masuk ke SPSS, data view, kemudian kita paste. Seperti pada gambar layar. Setelah kita paste, kemudian jika kita ingin melihat analisis regresi linear, kita klik regresi, kita klik analyze, kemudian regression, kita pilih pada linear. Masukkan trust pada independent, masukkan trust pada independent dan juga suara ke dependent. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini untuk hasil dari regresi. Terdapat 4 tabel di sini. Yang pertama ada variable entered or removed, kemudian tabel model, summary, tabel ANOVA, serta koefisien. Hasil output tadi kita dapat lihat pada makalah ini. Pada output hasil variable entered or removed, pada output bagian pertama, variable entered or removed menjelaskan bahwa variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam hal ini, variabel dimasukkan adalah variabel trust sebagai variabel independen serta suara sebagai variabel dependen dengan menggunakan metode enter. Untuk tabel yang kedua yakni tabel model summary,
pada tabel ini dijelaskan bahwa besar nilai korelasi atau hubungan yang disimbolkan dengan huruf R besar, yaitu sebesar 0,990. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi dengan simbol R square, yakni sebesar 0,97, yang berarti bahwa ada pengaruh variabel bebas atau trust terhadap variabel terikat, yakni suara, adalah sebesar 97,9%. Jadi pada tabel Sumeri ini menjelaskan adanya keberpengaruhan sebesar antara variabel terikat dan juga variabel bebas sebesar 97,9%. Dan tabel yang ketiga adalah tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini diketahui bahwa nilai F hitung adalah 852.732 dengan tingkat signifikansi yakni sebesar 0,00, yang berarti 0,00 tersebut kurang dari 0,05. Maka dari model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan maksud lain adanya pengaruh variabel trust atau X terhadap variabel suara. Jadi dengan hasil signifikansi yakni 0,00 yang merupakan kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa prediksi ini dapat berpengaruh. Yang selanjutnya adalah tabel koefisien. Pada tabel koefisien ini disebutkan bahwa nilai konstan A sebesar 9,81. Sedangkan nilai trust yang dimaksudkan adalah B atau koefisien regresi sebesar 0,438. Sehingga mendapatkan persamaan regresi yakni A sama dengan A plus BX, di mana A adalah minus 7,470 ditambah 43,835. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Bagus. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan yaitu konstanta sebesar min 7,470 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel suara adalah sebesar min 7,470. Koefisien regresi X sebesar 43,835 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai suara bertambah sebesar 43,835. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana ini berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust X berpengaruh terhadap variabel suara Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 29,202 lebih besar dari T tabel 0,0015625, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust X berpengaruh terhadap variabel suara Y. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Mungkin cukup dari saya, mungkin dari saudara Fauzan ada ditambahkan, atau teman-teman Rizky. Cukup. Gimana Mas? Langsung kita akhiri saja atau bagaimana? Ya, kita akhiri aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.